Penyakit yang bisa mengenai prostat itu banyak. Ya. Pada dasarnya segala macam penyakit bisa mengenai prostat. Infeksi prostat bisa, kanker pada prostat bisa. Tapi biasanya kalau dokter bilang ke pasien, Bapak kena penyakit prostat, maka yang dimaksud itu adalah yang disebut dengan pembesaran prostat, jinak. Prostat ini tumbuhnya mengelilingi saluran kencing laki-laki di tengah-tengahnya. Ya. Jadi kalau ini membesar, saluran ini akan kegencet. Menyempit, ya. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa angka penderita prostat itu setara dengan umur. Jadi 50% orang berumur 50 tahun prostat. Di antara orang berumur 60 tahun, kira-kira 60%-nya prostat. Sampai pada umur 80 tahun, 80%-nya prostat. Assalamualaikum Tribuners, selamat bergabung kembali di YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Network bersama saya Samir dan juga teman-teman dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, di mana kita kedatangan tamu spesial yakni Dr. Ramesdo Yuwanda, spesialis urologi. Selamat datang dokter. Terima kasih Mas Samir. Kabar sehat ya dok? Alhamdulillah sehat selalu, semoga sehat selalu ya kita dok ya. Oke dokter, kali ini kita akan membahas soal kesuburan pria, di mana lebih spesifiknya tentang gangguan prostat. Ini dok. Nah dokter, saat ini dok, gangguan prostat ini juga bagi kaum lelaki nih dok ya, juga jadi hal yang menakutkan nih dok. Nah, penyakit prostat itu spesifiknya seperti apa sih dok? Apa sih prostat itu? Baik. Dok. Jadi yang pertama kita bahas tentang prostat. Prostat itu apa? Prostat itu kelenjar ya, seperti lemak yang semua laki-laki itu punya. Gitu. Seiring dengan bertambah dewasa, prostat itu tambah besar. Gitu. Ya, jadi dia fungsinya adalah untuk memproduksi bahan baku dari cairan mani kita. Gitu. Jadi di dalam situ tuh ada vitamin-vitamin untuk sperma, supaya dia bisa, sperma itu sehat dan bisa menjalankan tugasnya untuk membuahi sel telur dari istri. Nah itu infrastrukturnya itu prostat yang membikin. Soalnya maaf dok, sebelumnya saya kira itu prostat itu kayak penyakit gitu loh. Jadi kayak bukan suatu hal yang ada di dalam tubuh kayak virus atau penyakit gitu. Ternyata prostat itu adalah bagian dari nama tubuh, dari gitu. Bagian tubuh kita. Ya, tempatnya di perut bagian bawah sini, di pangkal kemaluan ya. Nah, nanti seiring berjalannya usia, mulai dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit. Nah, penyakit yang bisa mengenai prostat itu banyak. Pada dasarnya segala macam penyakit bisa mengenai prostat. Infeksi prostat bisa, kanker pada prostat bisa. Tapi biasanya kalau dokter bilang ke pasien, Bapak kena penyakit prostat, maka yang dimaksud itu adalah yang disebut dengan pembesaran prostat, jinak. Atau singkatannya itu namanya BPH. Penyakit BPH. Tapi kalau dikasih tahu penyakit BPH nanti nggak ada yang ngerti, akhirnya kita bilang Bapak kena penyakit prostat. Nah, baru paham semua. Jadi pada umumnya yang disebut penyakit prostat itu adalah prostat itu membesar tapi sifatnya jinak. Artinya jinak itu bukan kanker. Gitu. Tidak ada potensi untuk menyebar dan menyebabkan kematian. Nah, apa akibatnya dari prostat yang membesar? Adalah prostat ini tumbuhnya mengelilingi saluran kencing laki-laki di tengah-tengahnya. Jadi kalau ini membesar, saluran ini akan kegencet. Nah, akhirnya proses kencing ini akan jadi sulit, proses buang air kecil.
Dan itu sakit ya dok? Bisa jadi sakit, ya. Mungkin kalau sakit tuh udah parah. Kalau keluhan awalnya itu sulit untuk dirasakan karena tumbuhnya prostat tuh pelan-pelan, berkurangnya kencing tuh pelan-pelan. Tapi sebenarnya kita kalau mau memperhatikan, mungkin jarak pancurannya tuh udah nggak sejauh waktu masih muda lagi. Ya. Makin lama makin dekat. Benar. Ya. Terus mulainya tuh nggak langsung. Orang yang sudah tersumbat oleh prostat saluran kencingnya itu mau memulai buang air kecil tuh ada jedanya dulu. Oh iya. Ya. Nah, ada upacara. Iya. Baru keluar dikit-dikit. Iya. Nanti karena selesainya, kalau dikeluarkan semuanya sakit ya dok. Ya sakit dan memang susah karena ada yang nyumbat. Tuh ada benjolan yang menyumbat jalan keluarnya. Nanti pas selesainya juga lama, nggak tuntas. Karena nggak habis, nggak lama kemudian udah kebelet lagi, terutama di malam hari. Nah, jadi kalau masih SMA itu orang tidur bangunnya pagi ya. Kalau yang sudah kena prostat tuh tiap jam bangun kayak. Kalau orang awam sih kebanyakan bilangnya apa ya dok? Anyang-anyangan. Nah, gitu sih dok. Itu beda nggak dok sama gangguan prostat itu? Ya. Anyang-anyangan ini kan bentuk keluhan. Bisa terjadi pada penyakit prostat, tapi keluhan anyang-anyangan itu juga bisa terjadi pada penyakit lain seperti infeksi saluran kencing. Ya. Batu pada saluran kencing. Jadi pasien itu perlu memeriksakan rasa anyang-anyangan ini terjadinya karena apa. Itu karena kalau karena prostat, anyang-anyangan ini baru permulaannya aja. Gitu. Yang paling ditakutkan pada penderita prostat adalah suatu ketika tidak bisa keluar lagi. Nah, itu dok. Terus harus memakai yang namanya kateter itu. Wah, benar. Gak enak. Kelihatannya gak enak ya. Benar. Gitu. Artinya ini pemicu atau penyebab dari gangguan prostat ini sehingga dia semakin lama bisa membesar itu. Itu karena apa dok? Karena makanan atau karena usia atau karena apa? Jadi sama dengan kebanyakan penyakit yang lain, prostat ini juga banyak faktor. Genetik juga ada. Oh, genetik juga ada. Dan dalam hal ini genetik yang dimaksud adalah genetik keturunan. Oh, tuh anaknya penderita prostat akan lebih gampang. Persentasenya berapa persen? Kena prostat. Nah, kalau pastinya angkanya itu nggak ada, mestinya begini. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa angka penderita prostat itu setara dengan umur. Jadi 50% orang berumur 50 tahun prostat. Di antara orang berumur 60 tahun, kira-kira 60%-nya prostat. Sampai pada umur 80 tahun, 80%-nya prostat. Pada umumnya yang ilmunya saat ini, prostat itu dianggap baru tumbuh pada usia 50-an. Nah, kalau yang punya faktor turunan tuh bisa kena sebelum di angka 50 pada usia lebih muda. Jadi nanti waktu ketahuan umur 50 tuh ukurannya udah sangat besar. Jadi kita bisa mengukur prostat tuh dari pemeriksaan USG. Nah, itu normal tuh kira-kira 20 sampai 25 cc. Itu terlihat dari luar atau? Iya, dari luar. Dari luarnya itu. Tepatnya di pangkal kelamin itu ya. Di perut bagian bawah itu kita taruh alat USG-nya dan bayangannya prostat itu akan kelihatan dan itu bisa diukur. Keluar angka volumenya. Nah, ternyata yang punya turunan itu misalnya yang nggak punya turunan tuh umur 55 ukurannya baru 30 cc. Mungkin yang punya turunan umur 55 tuh udah 50 cc atau 70 cc. Iya. Nanti kalau sudah terlalu besar begitu sulit untuk disembuhkan dengan minum obat aja. Operasi dok. Iya.
Oh, ya. Gitu. Nah, terkait penyakit prostat ini tadi, Dok. Gejalanya seperti apa sih, Dok? Dan juga apakah ini ya tadi mungkin sudah terjawab ya soal menyerang usia muda. Nah, tapi lebih ke penyebab dan gejala awalnya nih. Iya. Jadi penyebabnya tadi selain faktor genetik sama faktor lingkungan juga ya. Faktor lingkungan juga. Pola makan yang nggak bagus ya. Kemudian merokok tadi ya. Ya. Kurang olahraga. Ya, tapi kalau untuk prostat kira-kira persentasenya lebih kecil. Faktor lingkungan tadi. Sulit untuk menghindari kena pembesaran prostat seiring berjalannya usia. Gitu. Iya. Gitu. Nah, kemudian gejalanya ya, gejala awal tadi awal mulanya adalah terjadi gangguan pada buang air kecil. Antara jadi makin sulit atau makin sering. Tapi kadang-kadang juga bisa jadi anyang-anyangan. Keseringan. Ya, dikit-dikit. Ya. Kepingin pipis tapi cuman sedikit. Anyang-anyangan kan gitu. Kalau nggak dipipisin sakit. Iya. Nah, kebanyakan yang merasa kena anyang-anyangan atau semacamnya itu yang disalahkan suhu, Dok. Mungkin kedinginan nih karena faktor cuaca jadi sering kencing nih. Apakah itu juga bisa dikatakan prostat atau bagaimana, Dok? Iya, jadi anyang-anyangan itu penyebabnya banyak. Bahkan mungkin memang bisa karena habis mengkonsumsi bahan-bahan yang merangsang kencing. Contohnya yang paling sering ya kafein. Oh, gitu. Coklat. Ya. Ada yang kalau habis mengkonsumsi pedas itu dia merangsang keinginan kencing ya. Gitu. Atau banyak minum. Gitu. Habis makan pedas minumnya banyak. Atau suhunya dingin. Nah, suhu. Tapi juga bisa karena penyakit. Nah, kapan kita berpikir bahwa jangan-jangan nih bukan anyang-anyangan yang normal ya. Lihat usia tadi. Kalau usia udah di atas 50. Jadi ini belum ngomongin kita ya Mas. Iya. Kita masih muda itu. Nah, kalau udah di atas 50 gitu. Kemungkinan anyang-anyangannya bukan anyang-anyangan biasa. Gitu. Iya. Jadi tolak ukur paling gampang untuk melihat itu ya, Dok. Umurnya. Nah, kalau kita ini ya mungkin gara-gara salah minum aja. Habis ngopi. Gitu. Benar, sering ngopi ini, Dok. Nah, terkait makanan dan minuman tadi, Dok. Apakah ada makanan atau minuman yang sebaiknya benar-benar harus dihindari? Contoh kita yang suka ngopi nih. Iya. Otomatis nggak bisa dong untuk menghilangkan kafein. Itu apakah harus ada pertimbangannya atau bagaimana, Dok? Belum ada studi atau penelitian yang menunjukkan hubungan yang nyata antara itu. Tapi yang ada begini, orang yang sudah punya prostat itu harus hati-hati sekali kalau ngopi. Oh, gitu. Ada dalam asupan makanan minumnya hati-hati itu. Kafein ini meningkatkan produksi urin. Iya. Tiba-tiba mendadak urin yang harus dikeluarkan tuh banyak. Padahal jalan keluarnya tersumbat oleh prostat itu tadi. Itu bisa memicu yang saya bilang tidak bisa kencing tadi. Nah, kalau sampai di fase itu bagaimana, Dok? Artinya kan pengen mengeluarkan hajat nih, kencing nih. Rasanya tuh masih ada, tapi kita nggak bisa. Itu kira-kira gimana nih, tanpa disuruh pun mereka akan langsung ke UGD. Karena sakit sekali rasanya untuk, ya. Terus kemudian nanti akan sampai di UGD akan dipasang yang namanya kateter urin itu. Terus keluar semua terus langsung merasakan lega. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau sudah punya prostat, hati-hati dengan konsumsi bahan-bahan yang merangsang kencing, kafein. Dalam teh itu juga ada. Oh, dalam teh. Katanya teh itu namanya tein. Tapi dia sama dengan kafein fungsinya. Oh, gitu. Kalau coklat berarti coklatin. Dia punya fungsi sama dengan kafein. Gitu.
merangsang kencing itu ya dok ya. Iya. Baik. Dingin. Malam-malam hujan-hujan. Nah, terus yang sering lagi nih, kalau pengalaman saya dari praktek sehari-hari, orang yang habis bepergian, jadi dia naik kereta dari sini ke Jogja misalnya, terus namanya sudah tua, takut ke toilet, nanti aja lah gitu. Nah, menunda. Nanti isinya makin banyak, susah ngeluarkannya. Akhirnya begitu sampai di tujuan, waktu ke toilet nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar. Itu cukup sering terjadi. Nah, jadi sebaiknya kalau memang sudah usia, apalagi kita tahu bahwa kita tuh penderita prostat ya, sudah periksa ke dokter, sudah pernah diukur memang membesar, harus dihindari sekali ngempet pipis terlalu banyak. Nah, biasanya nih dok, orang-orang juga kita juga mengasumsikan apakah ini juga disebut prostat atau beda, karena kebanyakan yang menahan kencing rata-rata akan jadi batu. Nah, jadi kencing batu. Nah, itu dok. Biasanya karena tadi yang saya kutip katakan dokter tadi bahwasanya prostat itu adalah yang berada di tengah-tengah yang menghimpit jalannya keluar kencing tadi nih dok. Nah, ini apakah juga kencing batu ini apakah juga termasuk itu dok? Disamakan dengan prostat tadi atau bagaimana? Atau beda gejalanya begitu? Beda, penyakit kencing batu atau batu di saluran kencing itu beda dengan prostat ya. Tentu saja kalau prostat itu semua laki-laki punya, kalau batu itu normal tidak ada. Karena faktor tadi sering nahan kencing dok. Salah satunya bisa seperti itu. Ya, ini ada orang yang memang kalau nahan kencing itu ekstrim ya, karena mungkin tuntutan pekerjaan. Benar. Gitu. Tapi bisa jadi mereka tuh sebenarnya bukan menahan kencing, tapi kelihatannya ada orang tuh seharian tuh nggak pernah pipis. Benar. Ya, bisa jadi dia itu secara tidak sadar membikin dirinya bisa seperti itu dengan mengurangi minumnya. Gitu. Akhirnya dia mensugesti dirinya sendiri. Biar gak sering pipis, minumnya dikurangi. Nah, kurang konsumsi air putih itu adalah salah satu faktor risiko atau faktor penyebab kena batu ginjal. Yang paling utama lah. Kalau menurut saya malah yang paling utama. Itu karena di dalam air kencing itu ada mineral-mineral yang harus dilarutkan. Nah, kalau air yang untuk melarutkan ini sedikit, maka dia tidak bisa larut. Iya. Sama dengan kita mau ngaduk gula di dalam itu ya, teh ya, minuman. Nah, coba gulanya dibiarin 2 sendok tapi airnya cuma 3 tetes, nggak akan larut kan? Iya, benar. Atau 1 sendok. Gitu ya. Supaya cepat larut kan? Harus banyak airnya. Airnya harus banyak. Baik. Yang kedua, ngaduknya harus cukup kuat ya. Benar. Ya. Kalau diaduk pelan-pelan juga nggak akan larut. Dia nggak akan larut. Apa itu mengaduk kuat itu untuk batu ginjal? Yang dimaksud adalah olahraga. Apalagi jadi orang yang mageran itu. Nah, itu kebanyakan olahraga tangan dok, main game. Sama mata. Iya, sama mata. Sama ngomong. Iya benar. Ya, jadi gaya hidup yang banyak diem itu meningkatkan kemungkinan kita kena batu ginjal. Jadi kita harus rajin sekali olahraga. Oke, dok. Terkait tadi dok, menarik juga soal tuntutan pekerjaan ya dok ya. Apalagi banyak sekarang yang untuk mau ke toilet saja kita harus ribet banget gitu loh, dok. Birokrasinya intinya. Jadi apa sih dok, mungkin ada tips kayak olahraga kecil-kecilan di wilayah kantor ataupun di sebuah tempat kerja itu dok, apa sih dok? Ya kita harus mau ya dalam setiap interval waktu tertentu. Biasanya 2 jam. 2 jam? Ya, kita tuh boleh duduk 2 jam, setelah itu 10-15 menit itu kita harus peregangan lagi. Dan itu baik untuk semua. Ya, duduk lama tuh gak bagus juga untuk tulang belakang gitu. Benar. Gitu. Nah, terus setelah itu minum. Ya. Terus kalau kebelet pipis ya pipis. Dan saya rasa kalau memang
kadang-kadang tuntutan pekerjaan itu adalah tuntutan dari orangnya sendiri. Nggak ada yang menuntut sebenarnya. Ya. Kalau memang benar lingkungan pekerjaannya melarang karyawan untuk istirahat, ya maka mestinya itu harus dirubah dari situ. Bahwasanya duduk diem selama lebih dari 2 jam itu tidak baik. Karena itu ada demi kesehatan juga. Betul. Ya, Dok, ya. Nah, pada akhirnya nanti kalau sakit, ya, apalagi kalau operasi, malah produktivitasnya turun, malah izin terus. Benar. Harus dibudayakan ya kira. Hukumnya adalah 2 jam kerja 10 menit break. 10 menit break jalan kaki mungkin ya Dok ya. Jalan kaki. Untuk yang duduk terus itu. Oh baik. Kalau yang kerjanya di lapangan, nah itu beda lagi nanti. Minumnya yang harus diperhatikan. Baik, tadi terkait prostat Dok. Bedanya apa sih Dok secara spesifik soal prostat dengan batu ginjal tadi? Atau rasanya juga Dok. Kadang kalau mau kencing sakit. Karena saya pribadi juga pernah merasakan sih Dok. Soal yang batu ginjal tadi, batunya keluar Dok. Itu Dok. Akhirnya batunya keluar. Jadi kalau untuk penderitanya, untuk yang merasakan, itu pada umumnya kalau rasa yang dominan itu adalah sakit, mungkin itu batu. Kalau prostat itu harusnya nggak sakit. Dia sulit. Dia hanya sulit keluar ya Dok ya. Nah, jadi karena sulit itu lebih subjektif ya. Jarang sekali yang bisa merasakan itu. Jadi nanti taunya kalau sudah nggak bisa sama sekali. Tapi tidak sakit. Tidak sakit. Nah, jadi kalau lebih sering merasakan sakit waktu pipis itu mungkin dia batu. Tapi nanti kalau sudah periksa itu ketahuannya gampang sekali. Dengan pemeriksaan, terutama dengan USG itu sudah bisa kelihatan ini penyebabnya apa. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau sudah mulai ada darah di urine itu, nah, itu lebih condong ke mungkin ini batu. Itu. Kalau prostat itu jarang, kecuali yang sangat besar sekali. Dan terkait usia juga. Faktor usia juga. Itu. Baik, apakah ini juga pengaruh pada kesuburan terkait prostat itu tadi? Iya. Seharusnya hubungannya jauh ya, karena penderita prostat itu pada umumnya udah masuk di masa udah nggak subur lagi, udah nggak pengen punya anak lagi. Gitu. Jadi apakah ada orang-orang yang kurang subur atau terlalu subur nanti kalau sudah tua kena prostat? Gak ada hubungannya kira-kira. Gitu. Iya. Karena kebanyakan kita juga kami juga beranggapan bahwasanya prostat ini pasti akan mempengaruhi pada reproduksi. Iya. Yang sering ditanya pasien tuh, ini ada hubungannya nggak nanti sama disfungsi? Nah, kan beda ya. Iya. Kesuburan sama disfungsi beda. Gitu. Jadi, lah kalau ini sekarang ini dengan kecanggihan teknologi itu mulai bisa ditemukan hubungannya. Bahwa mungkin gangguan prostat itu dengan disfungsi ereksi ini jalur penyebabnya itu sama ya, akhirnya nanti bisa diobati dengan obat yang sama. Gitu ya Dok ya. Kalau menurut saya dengan istilah yang lebih gampang adalah prostat dan disfungsi ereksi itu satu paket. Satu paket. Iya. Jadi buy one get one free. Tapi faktornya juga asupan makanan gitu ya Dok ya. Maksudnya satu paket ini. Apa karena usia juga? Iya, usia tadi dan dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang sehat ya. Nanti biasanya yang kena prostat itu fungsi seksualnya juga berkurang. Atau sebaliknya, yang fungsi seksualnya kurang datang ke dokter karena sukar bangun. Nanti kalau ditanya sama dokternya pipisnya gimana, ternyata ketahuan terganggu juga. Artinya dia yang pipisnya agak rewel ya Dok, pasti pengaruh pada. Mungkin adiknya juga rewel.
Atau kebalikannya, kalau dia periksa karena susah bangun, ternyata pipisnya juga rewel. Menarik. Baik. Gitu. Itu karena faktor usia juga faktor ya pengaruhnya. Ya. Baik, ngomongin soal usia juga nih Dok. Kadang kan kami juga beranggapan setiap person tuh beda-beda. Ada yang, nah ini juga apakah pengaruh Dok dalam tingkat dia itu orang yang punya libido tinggi atau apa? Kan ada nih Dok, tiap orang kan beda-beda nih ya. Yeah. Nah itu apakah nanti juga, apakah ada juga fenomena di usia senja dia tidak kena sama sekali prostat? Yeah. Adakah? Banyak yang nanya gitu ya. Terus kadang-kadang kalau yang kena prostat tuh diketawain sama teman-temannya gitu. Kamu sih jarang make gitu ya. Iya benar. Katanya gitu. Tapi sebenarnya yang bilang gitu, dengan kata lain yang sering make tadi, kalau kita periksa kena prostat juga kok. Oh. Gitu. Jadi baik. Nanti seiring bertambahnya usia itu, semua laki-laki itu akan kena prostat juga. Cuma bedanya mungkin ada yang tidak ada keluhan. Oh. Ya, masalah keluhan itu kan subjektif. Ada yang pipisnya kurang, dia nggak dirasakan, nggak diomongkan. Gitu. Ada yang baru sulit sedikit aja udah langsung ke dokter. Gitu. Artinya tidak kasat mata ya Dok. Artinya kalau melihat orang ini sehat pasti nggak kena prostat gitu. Tapi belum tentu juga ya Dok ya. Belum tentu. Taunya ya dengan pemeriksaan dokter ya. Nah itu Dok, kebanyakan untuk periksa ke dokter saja ini takut. Iya takut. Mungkin begini, takut kalau bayangannya semua prostat itu harus dioperasi. Padahal enggak kok. Gitu. Ya. Yang dioperasi itu kalau yang udah kepepet aja. Berarti pengobatannya kalau yang sifatnya yang ada yang isi medium hard gitu ya, itu, kalau game gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu kan orang itu dikasih obat tuh malah nanya gitu, kenapa? Oh, gitu. Ya mungkin di sini juga ada sebagian kelompok masyarakat yang udah kayak gitu, kritis. Iya. Kenapa Dok? Gak bisa nggak usah aja gitu. Oh, iya. Itu ada orang penderita prostat tuh yang belum perlu diapa-apakan, bahkan dikasih obat pun belum perlu. Oh, hanya cukup dikontrol teratur aja. Gitu. Terus easy ya. Nah, kalau medium obat satu macam. Nanti kalau sudah medium hard 2 macam. Oh. Nanti tinggal yang hard ini aja yang harus dioperasi. Iya. Nah kalau datangnya udah langsung hard, ya itu yang membuat taunya semua prostat itu dioperasi. Tapi coba kalau datangnya waktu masih derajat ringan atau sedang, sebenarnya tidak semuanya harus operasi. Baik. Gitu. Oke Dok, saya juga menarik nih soal reproduksi juga tadi Dok. Karena saya baca-baca dalam sebuah literasi itu bahwasanya saluran dalam lelaki itu kayak persimpangan gitu Dok. Jadi hanya satu, itu benar atau enggak sih Dok? Iya betul. Artinya ini ketika kita kena prostat tadi, otomatis juga saat maafin Dok ya, kayak air mani keluar, ini apakah juga berpengaruh nantinya begitu? Karena kan keluarnya air mani sama air kencing kan beda nih Dok. Mungkin atau keluarnya satu saluran, tapi dari jalan yang berbeda. Nah, kena prostat tadi itu akhirnya itu juga keluarnya air mati berpengaruh juga enggak? Oh enggak. Jadi enggak ya. Persimpangannya itu posisinya adalah setelahnya prostat. Oh. Gitu. Baik. Jadi justru yang terjadi itu adalah begini. Setelah prostat itu diambil atau bahkan diobatin aja, minum obat, maka air mani itu akan lebih cenderung nyemprotnya ke dalam, bukan keluar. Jadi banyak pasien tuh yang habis operasi prostat tuh tanya, dok saya tuh berhubungan tapi kok gak ada isinya. Nah itu pertanyaan yang cukup sering. Oh, bahkan mungkin bisa jadi pertanyaan dari pasangannya, ini kok nggak ada gini ya, habis dikeluarin di mana gitu ya. Nyatanya keluar tidak. Jadi ini
Istilah medisnya adalah ejakulasi retrograde. Oh. Ya, namanya begitu artinya dia tidak keluar ke luar tapi mengarah masuk ke kantong kencing. Itu bahaya nggak sih? Bahaya nggak gitu? Enggak. Cuman ya kalau sudah kayak gitu untuk punya anak dengan cara alami akan sangat sulit sekali. Jatuhnya diambil itu ya? Spermanya bisa diproses. Ya, dari dalam air kencing itu bisa. Oh, tapi nggak mati ya dok ya, kayak sel-sel spermanya waktu masuk ke kantung air kencing itu? Kalau barusan kira-kira ya enggak. Gitu. Ya. Jadi perlu cara khusus. Ya, tapi untungnya yang menderita prostat ini sudah di usia yang nggak kepingin punya anak lagi. Ya, mereka tuh terutama khawatir. Bahaya nggak ini kenapa? Atau jadi pertanyaan. Dari pasangan ini sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau hubungannya prostat dengan keluarnya air mani itu justru nanti pengaruhnya kalau prostatnya sudah diambil atau diobati. Pada penderitanya sendiri malah normal biasa. Baik. Oke, terakhir nih dok terkait tips nih dok. Yang paling simpel untuk menjaga kita agar ya meskipun pasti kena di usia senja ya. Tapi untuk mencegah lebih baik lah dok dari mengobati. Apa sih dok? Ya, saya percaya bahwa kecepatan pertumbuhan itu bisa ditekan dengan pola hidup sehat. Jadi yang jangan sampai kita masih muda sudah ukurannya sudah sangat besar. Kalau kayak gitu tuh nanti habis dioperasi kira-kira dalam waktu berapa tahun lagi udah kena lagi gitu. Jadi pola hidup sehat itu tetap penting. Kita bisa memperlama dia pertumbuhan prostat itu tadi ya. Terus yang nomor 2, usahakan ketahuannya itu jangan udah terlambat. Harus dipasang kateter itu adalah pengalaman yang tidak mengenakkan. Benar. Sakit. Benar. Jadi kalau bisa ketahuan jauh sebelum itu akan lebih baik dan mungkin bahkan kita bisa terhindar dari operasi sama sekali dengan minum obat. Gitu. Obatnya itu pasti harus ada resep dong ya dok. Tidak boleh maksudnya dibeli di sembarangan gitu. Tanpa resep gitu. Dan tentu saja kita harus periksa dulu. Dan terutama karena prostat tadi belum tentu pembesaran prostat. Bisa juga yang paling ditakutkan itu ada kanker pada prostat. Kalau kanker dalam prostat itu gimana dok? Artinya kelihatan atau? Dia juga benjolan ya, tapi benjolannya ini sifatnya ganas. Itu ada stadiumnya juga dok? Gitu. Nah, itu tidak bisa diketahui dari keluhannya aja. Sama, keluhannya sama. Nanti taunya kanker itu adalah dengan diraba oleh dokternya. Ya, diraba dengan pemeriksaan namanya colok dubur. Masuk ke lubang anus ya, karena dari situ prostat itu bisa kita pegang. Nah, dokter yang berpengalaman ya, itu akan tahu bedanya benjolannya ini kanker atau kanker. Terus dari pemeriksaan darah juga bisa kelihatan. Sampai akhirnya kalau untuk mau memastikan kalau kita curiga sedikit dari jaringan prostat itu bisa kita ambil untuk dikirim ke laboratorium. Ya, namanya biopsi. Biopsi, ya. Nah, itu kalau kita merasa sangat curiga kalau itu kanker, nah maka bisa di biopsi. Nah, kalau udah aman, jelas bukan kanker, baru kita mulai dengan pengobatan. Karena kalau dia kanker, jangan minum obat, segera dihilangkan gitu. Dioperasi. Iya, sebelum dia nanti beranak kemana-mana, menyebar. Gitu. Baik, artinya dengan pola hidup sehat dan jaga kesehatan ya dok ya. Itu adalah pencegahan yang paling mudah untuk bisa dijalani. Segera periksa kalau ada keluhan. Segera periksa kalau ada keluhan. Baik
Tribuners, sekian pembahasan kami soal kesehatan gangguan prostat, dan terima kasih dokter sudah datang. Sama-sama. Dan nanti kita akan bikin lagi lah dok konten yang menarik soal kesuburan pria. Yeah. Baik, terima kasih Tribuners yang sudah bergabung, dan tetap nanti ikuti kami perbincangan kesehatan dengan kawan-kawan dari RSI Siti Hajar Sidoarjo, dan terima kasih dari saya Samir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.